Oke, kita mulai. Hari ini kita akan bimbingan KTI untuk yang pertemuan selanjutnya, yaitu tanggal 14 Maret 2022. Tujuan dari bimbingan ini terutama menilai sejauh mana progres dari proposal KTI kalian, lalu mereview saran dan masukan, mereview dari saran dan masukan dari Bapak khususnya, dan perencanaan ke depan agar kalian mencapai target untuk segera bisa daftar sidang. Nah, supaya pertemuan ini mungkin lebih efektif, efisien gitu ya. Nanti mungkin di awal Bapak akan berikan kesempatan dulu jika masing-masing ada yang ditanyakan gitu. Karena Bapak ingin bermula dari pertanyaan kalian gitu. Karena pertanyaan itu adalah yang kalian nggak tahu atau yang kalian tidak tahu. Jadi sangat penting untuk Bapak jelaskan gitu. Kalau berbasisnya pertanyaan. Kalau berbasisnya proposal KTI yang kalian mungkin konsulkan itu belum tentu kalian nggak tahu, sebenarnya mungkin kalian tahu tapi belum sempat untuk mengerjakan dengan maksimal, bisa jadi kan seperti itu gitu ya. Jadi Bapak ingin prioritaskan dulu untuk tanya jawab. Jika memang sudah tidak ada tanya jawab, nanti kita bahas contoh, mungkin nggak bisa semuanya langsung dibahas di sini, mungkin 1-2 orang mahasiswa yang merasa udah siap, udah pede gitu ya, mungkin bisa di-share nanti proposalnya agar kita bahas bersama-sama di sini untuk diambil pelajarannya mana yang bisa kita terapkan pada proposal kita masing-masing gitu. Nanti Bapak juga akan coba membandingkan dengan acuannya, yaitu panduan KTI 2022. Jadi Bapak nanti akan mensandingkan dengan panduannya agar kita bisa mereview teori sama prakteknya. Teorinya itu kan panduannya. Apa yang menjadi prakteknya adalah proposal yang kalian buatnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, apa yang harus kita sesuaikan. Begitu. Karena perlu banyak diskusi juga Bapak lihat gitu ya. Lalu juga seperti biasa, mohon aktifkan videonya agar perkuliahan ini atau pertemuan ini bisa efektif. Lalu 1 orang lagi siapa ya, belum join ya? Helmi, Sahla, Gevira, Neng, Bunga. 1 lagi siapa ya? Sri Nur Aini, Pak, belum join. Oh iya, Sri ya. Sri, mohon kabarin ya, Neng atau yang lainnya untuk Sri segera join di pertemuan ini. Oke, mungkin ada masukan saran dengan metode kita sekarang gitu, atau ada tema yang kalian ingin ajukan? Oke, berarti kalau tidak ada saran berarti setuju dengan tadi metode yang Bapak tawarkan tadi. Sekarang kita mulai saja dulu dari tanya jawab. Mungkin kalian ada yang ditanyakan gitu, ada yang bingung banget tuh. Boleh kalian tanyakan. Bapak izin bertanya. Boleh, Gevira. Kalau misalkan udah boleh semprotu, isinya tuh ada apa aja kan sampai bab 3 ya Pak. Nah terus kayak ada kata pengantar kayak gitu-gitunya sama daftar pustakanya enggak Pak? Oke, nah untuk sempro ya, nah itu untuk sistematikanya ada di panduan. Sistematikanya ada di panduan, kalian bisa baca persis gitu ya. Dan kalau nggak salah tuh kata daftar isi ada, daftar lampiran ada, lalu juga cover ada, halaman pengesahan ada. Yang tidak ada itu yang belum ada tuh abstrak. Yang jelas bab 1 sampai bab 3 itu juga harus sudah ada
gitu, dan sudah di ACC oleh pembimbing gitu ya. Nanti Bapak coba share ya, biar kita lebih pasti gitu ya kalau kita beracuan ke panduan ya. Bapak izin share stop Bapak. Nah, ini ya. Ada di halaman ini. Pokoknya secara mendasar, secara inti, kalian harus ikuti panduan. Walaupun panduan itu mungkin kurang tepat 100%, tetap kita ikuti panduan. Gitu. Tapi di panduan ini memang ada yang umum, ada yang spesifik. Ada contoh di dalamnya itu kan kayak seperti gizi gitu. Kita nggak usah ikutin karena kan kita judul kita bukan terkait gizi misalnya. Berarti kita terkait yang lain gitu. Kita dari atas aja dulu ya. Nah, ini kita lewat saja pembimbing, tata laksana pelaksanaan KTI, terus sistematika ya. Nah, sistematika kita cek di sini. Sebenarnya Bapak sarankan kalian membaca buku ini itu bisa 2 kali sampai 3 kali agar kalian lebih efektif, efisien kalau menurut Bapak kalau kalian baca dulu buku ini, karena semuanya ada sebenarnya, ketentuan ujian dan lain-lain juga ada di sini. Teori terkait dengan case study-nya juga ada gitu. Nah, ini proposal harus ada halaman judul pertama tadi ya. Terus halaman pengesahan, tertulisnya hati-hati jangan laporan akhir atau laporan akhir, tapi tertulisnya proposal penelitian gitu, jangan laporan akhir penelitian. Lalu ada halaman pernyataan, ada halaman ucapan terima kasih, ada kata pengantar. Jadi kata pengantar sama ucapan terima kasih dibedakan katanya di sini. Jadi perlu dibedakan ya. Terima kasih itu siapa aja Pak yang harus diterima kasihin? Pertama, kalau dari struktur universitas mungkin rektor dulu gitu. Terus dekan gitu ya. Dekan, terus juga kaprodi, dosen-dosen, dosen pembimbing, dosen penguji, belum ada ya dosen penguji. Terus juga termasuk nanti orang tua kalian gitu ya, teman-teman kalian itu harus diucapkan. Memang harusnya yang paling atas itu ya orang tua sebenarnya harusnya sama responden gitu ya. Tapi karena ketentuannya seperti itu, biasanya dari yang strukturnya paling tinggi dulu, tidak apa-apa kita ikutin itu. Nah, ini bab 1 pendahuluan, bab 2 seperti biasa, bab 3 ya ini untuk ini ketentuan-ketentuan harus sama. 1.1 ada ini, 1.2 ada ini, 2.1 ada ini, 2.2 ada ini gitu ya. Jadi ketentuan sub pokok bahasan subbabnya juga sama. Nah, daftar pustaka sama lampiran. Jadi ini yang harus ada. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini tuh maksudnya daftar tabel ya, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini juga ada. Abstrak nggak perlu ada kalau menurut ini. Terus penomoran ya, penomoran ini karena berhubungan ya. Penomorannya harus sama seperti ini. Jadi kalau bab 2 pasti mulainya dari D2.1. Nah, kemarin banyak yang salah. 2.1.1 misalnya baru pengerti misalnya kalian bahas tentang struknya. Nah, 2.1.1 struk. Jadi teori dasar struk maksudnya di situ. Lalu nanti 2.1.1 pengertian struk misalnya kayak gitu. Ya, seperti itulah. Jadi terus berurut 2.1.1, 2.1.1. Terkecuali misalnya poin. Kalau yang menandakan subbab itu harus penomorannya gini, 2.1.1.1 panjang gitu ya ke belakang. Terkecuali yang poin bukan subbab, misalnya kayak gini. Tanda gejala dari stroke adalah, nah nggak usah pakai gini. Itu biasanya 1 kurung 1 kurung gitu. Ya. Terus kalau misalnya
Di bawahnya lagi, nah itu biasanya pakai A kecil, kurung buka 1 gitu. Ada ini enggak ya? Sebentar Bapak. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Jadi seperti itu. Terkecuali bukan subbab. Jadi kalau subbab harus ikutin ini. Tak terkecuali itu bukan subbab. Kalau bukan subbab berarti ikutin 1 kurung. Kurungnya 1 aja, jangan kurung 2 ya. 1 kurung. Terus di bawahnya lagi ada A kurung. Di bawahnya lagi ada 1 kurungnya 2. Nah, di bawahnya lagi ada A kecil, B kecil, kurungnya 2. Itulah kurang lebih. Kalau itu poin, bukan subbab. Terus apa lagi ya? Dan ini setiap aspek ini harus ada. Jangan sampai 3.2-nya nggak ada misalnya. Jadi cuma 9, 3.9 nggak boleh. Harus sesuai dengan ini. Termasuk ini, kerangka teori. Ya ini masih pada belum. Kemarin Bapak lihat konsul masih pada belum. Perangkat teori itu biasanya berbentuk bagan atau gambar. Di sini masuknya nanti daftar gambar ya, daftar gambar. Misalnya kalian meneliti terkait dengan stroke. Nah, stroke itu kan ada macam jenisnya teorinya, misalnya ada dari pengertian, tanda gejala, faktor risiko. Jadi apa yang kalian jelaskan di teori dasar ini, kalian visualisasikan ke dalam sebuah gambar, gitu. Dibuat gambar-gambarnya gitu. Apalagi yang kalian akan teliti fokusnya. Nanti misalnya intervensinya kalian teliti, kalian tuliskan di situ, fokus ke situ. Tapi kalaupun yang kalian nggak teliti, boleh dimasukin ke gambar itu. Tapi nanti kasih titik-titik apa aja daerah yang kalian akan teliti. Tapi karena kalian studi kasus, itu cenderung yang kalian teliti itu lebar, jadi semuanya, hampir semua variabel kalian teliti gitu. Tapi nggak semuanya, ada yang tidak gitu ya. Kayak pengertian, tanda gejala gitu kan kalian nggak teliti, nggak tanyakan gitu. Bapak pengertiannya apa darah tinggi itu, enggak kan? Yang kalian kaji itu menurut teorinya apa? Di buku ya, di buku ada. Nah, kan di sini Bapak kemarin sempat bilang bahwa ada, kalau bisa ada teori di bab 2 dan itu disesuaikan aja dengan yang kalian mau. Kalau di keluarga lebih cocok pakai Friedman. Tapi ternyata di sini udah ada ketentuan. Kita pakai instrumennya itu sudah ada di sini. Nah, ini. Ya, ini. Mana ya? Bapak lupa. Nah, ini instrumen kalian. Format asuhan keperawatan ini yang kalian akan gunakan sebagai instrumen. Jadi nggak usah pakai yang instrumen keluarga dan nggak usah masukin teori keluarga karena ternyata sudah ada di sini instrumen yang kalian harus gunakan. Lampiran 1 format asuhan keperawatan. Inilah yang disebut instrumen. Jadi nanti kalian melakukan studi kasus ke pasien itu gunakan ini, namanya siapa, umurnya berapa tahun, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, ke yang sakit ya, yang pasien kita, status perkawinannya. Tapi ini jangan dimasukin di bab 4, tapi dimasukinnya nanti di lampiran. Ini wajib dimasukin nanti di lampiran. Kalau berdasarkan rapat seperti itu. Yang dimasukin di bab 4 itu hanya ringkasannya, misalnya Tuan D, misalnya umur 39 tahun, terus pendidikan SMA, pekerjaannya adalah seorang dosen misalnya. Gitu. Jadi kalian jelasinnya secara naratif aja di bab 4 itu. Gitu. Untuk yang berdasarkan formatnya ini nanti di lampiran. Gitu. Gitu. Nah, untuk apakah boleh enggak Pak keluar pertanyaan yang lain gitu. Nah, sebenarnya kalau dari teorinya studi kasus yang bersifat kualitatif itu boleh. Justru pertanyaan itu harus melebar ke sana kemari gitu. Artinya harus mendalam gitu, nggak hanya dari format ini aja gitu sebenarnya ya. Nah, berarti kalau menurut Bapak sih boleh, tapi nanti Bapak tanyakan lagi apakah boleh nggak di luar ini pertanyaannya. Gitu. Oke. Sebelum melebar ke sana kemari, ada Gevira sudah paham?
dari pemaparan Bapak barusan? Iya Pak, sudah. Sudah ya? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi harus ada dari sekarang udah disiapin. Gitu. Ya, kata pengantarnya, ucapan terima kasihnya. Gitu. Dan jangan template. Khususnya kata pengantar gitu. Jangan template, maksudnya mahasiswa satu dengan mahasiswa lain sama semua. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus punya ciri kekhasan di situ gitu. Kita bahas, makanya di situ topik kita ada dibahas di situ. Jangan semua sama, Helmi sama Bunga, Bunga sama Gevira, Sahla sama gitu isinya, nggak boleh. Harus beda, harus ada perbedaan. Nanti Turnitin juga, ngaruh ke Turnitin juga. Kalau sama, apalagi dengan yang tahun sebelumnya yang sudah dipublish itu jadi kena Turnitinnya. Terus yang sering lupa itu orang tua. Orang tua suka lupa disebutin. Padahal ucapan terima kasih itu harusnya paling tinggi itu orang tua gitu. Lalu kalau misalnya dekannya disebutin namanya, dosennya disebutin namanya, orang tua nggak disebutin namanya, nah itu nggak dihormatin. Makanya harus ditulis, misalnya orang tua kita siapa, adik-adik kita gitu ya, teman-teman kita, siapa yang membantu kita, itu ditulis di ucapan terima kasih. Siapa yang ngasih dukungan kalau kita lagi down gitu dan lain-lain lah, teman-teman kita yang membantu itu juga ditulis semuanya. Begitu. Termasuk suami kalian kalau udah punya suami, udah nikah belum? Nggak ada Pak. Belum? Oh, Bunga dikira udah nikah. Nggak, soalnya ada mahasiswa Bapak tingkat 3 dulu udah nikah, ada gitu, nggak masalah kalau kuliah. Ada pertanyaan lagi dari Bapak izin bertanya. boleh Sahla? Sebelumnya maaf off cam Pak, lagi hujan. Mm-mm. Ini Pak, buat yang uji keabsahan itu tuh harus pakai yang triangulasi itu Pak atau enggak? Keabsahan data ya? Oke. Iya Pak. Ya, terima kasih Sahla atas pertanyaannya. Nah, itu harus disebutkan triangulasi data. Triangulasi data itu maksudnya seperti apa? Membandingkan data satu dengan data yang lain. Misalnya gini deh, kalian tanyakan, Ibu keluhannya apa? Saya sakit nih. Saya sakit, dia mengeluh sakit di kakinya misalnya. Di lututnya sakit karena rematik gitu. Tapi dia sambil bilang sakit itu sambil ketawa-ketawa, apa benar sakit apa enggak gitu. Jadi kita tuh harus bandingkan gitu. Kalau dia sakit pastinya meringis gitu. Jadi kita bandingkan dengan data yang lain gitu. Sama kayak ketika kalian analisis data lah. Kalau kalian menulis analisis data atau membuat diagnosis keperawatan, kan pasti ada di situ ada nomor, ada data, ada etiologi, ada masalah keperawatan gitu. Nah, untuk mengangkat satu masalah keperawatan itu datanya nggak boleh satu, tapi ada banyak data pembandingnya itu. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kita mau menetapkan suatu itu fakta atau tidak, harus ada triangulasi. Harusnya ada data yang lain. Kata-kata dianya seperti apa. Dari hasil wawancara, dia menyatakan bahwa lututnya sakit. Misalnya. Lalu dari hasil observasi, terlihat bahwa dia meringis. Nah, itu triangulasi. Oh, jadi ada konsisten nih antara data subjektif sama data objektifnya tuh konsisten. Akhirnya, oh ini kemungkinan besar fakta. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalian baca lagi teori-teorinya terkait triangulasi. Gitu. Ada banyak cara untuk bisa triangulasi. Gitu. Salah satunya tadi dengan sumber data yang berbeda, misalnya satu observasi, satu wawancara. Lalu pasiennya berbeda, misalnya ada 2 pasien, kalau nggak salah 1 atau 2 ya pasien itu, minimal 2 1 pasien, 2 minimal 2. Nah dari 2 itu memang nggak bisa kita bandingkan ya kalau pasiennya berbeda, gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal umumnya kita bisa bandingkan, gitu, ya. Terus triangulasi lainnya itu misalnya begini, kalian udah jadi nih, kalian udah KTI nih nanti jadi, kalian udah buat bab 4, bab 5. Nah, kewajiban dari peneliti itu harus membawa proposal atau KTI kalian itu ke sebelum kalian publish, datang dulu ke pasien. Bapak, Ibu, kita kan sudah wawancara ya waktu itu, kita juga sudah ambil data.
Nah, saya udah olah Pak datanya. Kira-kira seperti ini Pak jadinya. Nah, apakah ini sudah tepat atau belum seperti yang Ibu Bapak maksud di situ misalnya. Oh, sudah tepat, Neng. Nah, berarti udah benar. Tapi kalau belum tepat, oh ini salah. Neng mungkin salah mengerti. Maksud saya itu seperti ini gitu. Nah, itu namanya triangulasi juga itu namanya. Jadi triangulasi itu ada banyak cara. Nah, kalian cek di buku. Bukunya bisa buku-buku kualitatif, metodologi penelitian, misalnya Criswell atau dari sumber internet juga banyak gitu. Nah, kalian lalu aplikasikan di bab 3 kalian. Nanti pas ketika mengambil data juga diaplikasikan, mengolah data juga diaplikasikan gitu. Yang jelas bab 3 itu harus rinci. Harus rinci. Nggak boleh bab 3 itu cuma secara umum aja. Misalnya gini, terkait analisis data gitu. Nah, peneliti akan melakukan analisis data pada data-data yang sudah diolah. Gitu doang misalnya satu kalimat itu. Nggak boleh, harus rinci. Analisis datanya itu seperti apa? Misalnya kualitatif itu nanti ada pembuatan transkrip wawancara. Dari transkrip wawancara itu ada perubahan, ada reduksi data. Dari reduksi data itu menjadi tema-tema. Dari tema-tema itu dibuatlah bab 4 kalian gitu. Ya, itu Bapak mungkin salah nih, Bapak agak-agak lupa ya. Tapi ada itu teorinya dan kita harus tulis semuanya gitu. Jadi bab 3 itu harus rinci. Tidak perlu banyak teori. Teorinya mungkin bolehlah pakai teori. Teori itu artinya sitasi ya, yang ada sitasinya. Tapi kita harus rinci. Harus rinci. Gitu, nggak boleh nggak rinci gitu ya. Etika penelitian misalnya, nggak boleh kita, etika penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah ada 5, yaitu ini, nggak boleh cuma kayak gitu, harus dijelaskan etikanya itu ini, tapi bukan secara teoritik kita jelasin. Misalnya dalam penelitian ini saya tidak akan mencantumkan nama gitu, tapi akan mencantumkan hanya inisial. Dan akan senantiasa menjaga data ini agar tidak bocor ke orang-orang lain. Lalu ketika bikin laporan, membuat laporan juga, saya tidak akan mencantumkan nama pasiennya. Misalnya seperti itu. Jadi harus dijelaskan secara aplikatif gitu, jangan secara teori misalnya. Secara teori, menurut buku ini, bahwa identitas pasien itu harus ditutupi, tidak boleh dituliskan misalnya. Itu kan secara teori, nggak boleh nulisnya secara itu, teori seperti itu, tapi kita aplikasikan. Dan itu kita jelaskan secara rinci. Itu. Maksud penjelasan secara rinci itu seperti itu. Gitu. Memang pada beberapa panduan, nanti ketika pun kalian sudah jadi dosen, ataupun sudah menjadi peneliti, gitu ya, itu harus sederhana. Jadi maksudnya nggak boleh terlalu banyak, makanya di proposal kayak Bapak suka buat kadang-kadang itu etika cuma dirinci aja, cuma diringkas aja jadi satu paragraf, satu kalimat gitu. Memang pada kenyataannya seperti itu. Tapi biasanya untuk skripsi, terus KTI, tesis, disertasi itu harus dijelaskan secara rinci. Kenapa Pak secara rinci? Karena kita dalam masa belajar untuk meneliti, oleh karena itu perlu penjelasan secara rinci. Gitu. Sama ketika kalian bikin askep misalnya. Kenapa Pak apa-apa harus pakai rasionalnya? Agar kalian bisa belajar bahwa memang tindakan tersebut misalnya dia itu efektif. Tapi pada kenyataannya nanti ketika bekerja nggak harus pakai rasional misalnya. Lalu Pak pengkajian keluarga kok banyak banget semuanya dikaji gitu. Karena itu untuk kepentingan belajar. Pada kenyataannya nanti di puskesmas belum tentu selengkap itu. Bisa pengkajiannya nanti menggunakan pengkajian-pengkajian yang formatnya pendek. Gitu. Sama penelitian juga. Bab 3 kalian tuh harus rinci. Karena untuk belajar nanti udah jadi peneliti yang sesungguhnya mah mungkin nggak perlu kalian serinci itu. Gitu. Ya, kalian lihat jurnal juga kok ringkas-ringkas Pak, nggak jelimet, nggak semuanya dijelasin di situ. Karena tadi dirinci, sebenarnya dia laporannya lengkap, cuma dia rinci, dia persingkat agar pembacanya lebih enak dalam membacanya. Begitu ya, jadi triangulasinya dijelasin, benar-benar.
Ada validitas, ada reliabilitas gitu. Itu nah triangulasi itu hanya satu dari upaya untuk menjaga validitas reliabilitas. Nah, validitas reliabilitas itu salah satunya dijaga dengan triangulasi. Tapi selain itu ada yang lain yang harus kita lakukan untuk menjaga agar penelitian kualitatif kita itu valid dan reliable tadi gitu. Nah, kalian bisa cek nanti di sumber-sumber yang kalian miliki gitu. Bapak nanti akan coba share juga yang sumber yang Bapak tesis Bapak agar kalian bisa tahu apa aja sih yang harus dibahas di situ. Oke, bagus pertanyaannya dari Sahla. Mohon maaf juga Bapak belum sempat nih meriksa yang punya Sahla, nanti mungkin menyusul ya untuk bab 3-nya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Sahla? Atau bisa dipahami enggak? Ya Pak, sudah dipahami. Oke, ada pertanyaan lagi dari semuanya, boleh dari Sahla lagi atau yang lainnya? Izin bertanya. Ya, boleh dari Neng ya. Ya, Bapak, kalau penempatan SOP itu di bab 3 atau di lampiran ya, Pak? Terus satu lagi, kalau kita ngambil referensi dari buku, itu batas tahunnya dari berapa tahun ke belakang ya, Pak? Oke. Untuk SOP itu bisa dimasukin di lampiran atau di bab 2 gitu. Kalau misalnya di bab 2-nya udah ada, berarti lampiran nggak usah ada. Tapi kalau di bab 2-nya itu belum ada, di lampiran baiknya ada gitu. Tapi kalau menurut Bapak sih baiknya dicantumin di bab 2 saja karena itu kan penting ya, terkecuali karena SOP yang tindakan kita memang persis gitu ya, dimasukin aja di bab 2. Asal jangan terlalu banyak-banyak. Nggak apa-apa sih tebal juga kalau kita mah. Kalau KTI makin tebal makin bagus gitu. Kalau nanti penelitian yang sesungguhnya makin tipis makin bagus. Jadi di bab 2 aja kalau menurut Bapak. Tapi nanti lihat dari respon pembimbing atau penguji, kalau misalnya kata dia, oh jangan di sini, nanti di lampiran paling. Begitu. Sama dengan tadi ASKEP yang tadi. Terus yang kedua, tadi itu pertanyaannya apa ya? Yang kedua. Apa ya, Neng? Kalau misalnya kita ngambil dari referensi buku, ya. Oke, terima kasih. Nah, itu ada ketentuannya di panduan kalau nggak salah ya? Ada, kalau nggak salah di panduan. Tapi kalau menurut Bapak ya itu nggak bisa dipukul rata. Kalau buku itu relatif lebih panjang. Misalnya kalau jurnal itu harus 5 tahun ke belakang misalnya. Kalau buku itu nggak bisa 5 tahun ke belakang, mungkin bisa 10 sampai 15 tahun ke belakang. Kenapa? Karena buku itu kan produksinya dia lambat, nggak semacam jurnal. Kalau jurnal itu kan tipis, cuma 10 halaman gitu ya. Jadi senantiasa tiap tahun juga ada update-nya. Tapi kalau buku itu dibuatnya 5 tahun sekali mereka membuat buku itu. Jadi boleh lebih lama kalau buku. Tapi itu juga nggak teori mutlak. Ngerti nggak teori mutlak? Nggak semua buku jadul itu nggak boleh dicantumkan. Boleh. Misalnya teorinya itu bagus. Misalnya Bailon Maglaya untuk keperawatan keluarga itu banyaknya menggunakan Bailon Maglaya. Tapi itu Bailon Maglayanya itu mungkin karena sudah meninggal, nggak ada terbitan terbaru. Bukunya itu dari jadul semua gitu. Akhirnya apa? Boleh kita gunakan. Gitu. Atau buku-buku misalnya sejarah, buku-buku sejarah terkait dengan keperawatan misalnya. Kita mau mencantumkan caring menurut pengertian penemu perawat yang pertama. Nah, kan bukunya jadul tuh. Boleh kita gunakan buku jadul tersebut gitu. Jadi nggak semua buku jadul itu tidak bisa kita gunakan. Tapi kita punya alasan karena ini teorinya Pak sudah teori yang utama dipakai di keperawatan. Tapi bukunya belum ada lagi yang update gitu. Bisa kita. Dan ini dipegang terus oleh perawat-perawat se-Indonesia. Misalnya keperawatan keluarga pasti masih memegangnya Bailon Maglaya. Nah, Bailon Maglaya itu bukunya jadul. Itu bukan buku terbaru. Jadi boleh kalau seperti itu.
Jadi nggak ada teori yang bersifat mutlak lah. Gitu. Tapi kalau misalnya ada buku barunya, kita gunakan buku baru. Bapak izin share juga untuk sambil untuk menjawab tadi ya pertanyaan dari kalian gitu ya. Kalau nggak salah ada di sini untuk buku dan lain-lain. Ya, nanti Bapak ke atas dulu. Sebentar. Tadi mungkin salah ya. Subjek penelitian, terus fokus studi, definisi operasional, instrumen. Nah, ini untuk definisi operasional nggak usah melihat kakak kelas. Nggak usah melihat kakak kelas. Kalau kakak kelas itu kan lengkap banget, tabelnya banyak banget. Itu adalah definisi operasional untuk kuantitatif. Untuk kualitatif berbeda dengan itu. Gitu ya. Terus instrumen, metode pengumpulan data. Tadi nah ini triangulasi. Uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data itu nggak hanya triangulasi, sebenarnya banyak. Jadi yang kalian jelasin di sini jangan hanya triangulasinya, tapi yang lainnya juga. Gitu. Untuk menguji kualitas data informasi. Seperti itu ya. Lalu tadi untuk sumber. Nah, di sini tertulisnya ya, 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir dengan judul penelitian pada 10 tahun terakhir. Gitu. Ya. Tapi ini sebenarnya kalau menurut Bapak ya, mungkin bisa lebih lama kalau buku. Mungkin 15 tahun lah masih bisa dipegang, bisa dipakai lah. Kalau 15 tahun berarti kan buku tahun 2000 kurangi 15 ya. Di 13 tahun 2007. 2007 itu masih bisa dipakai sebenarnya. Kalau 10 tahun berarti 2012. Gitu 2012 ke atas baru bisa dipakai. Gitu. Tapi kalau menurut Bapak mungkin 2011, 2010 juga mungkin masih update tuh. Bisa lah. Bisa kita masih bisa gunakan. Tapi kalau kalian ikutin ini aja. Kalau bisa ya ikutin 10 tahun ini aja, agar tidak bermasalah gitu. Karena sekali lagi istilahnya kalau kita umat Islam punya kitab yang paling dasar itu Al-Qur'an. Nah, kalau KTI itu kitab dasarnya itu ini, panduan KTI ini. Mau sesalah apapun panduan KTI ini tetap ini adalah yang ini. Makanya usahakan benar-benar ini 10 tahun terakhir. Kalau tidak ada sama sekali, ada pengecualian tadi, atau memang kalau memang penting kita masukin di situ, ya kita masukkan saja. Tapi kita siapkan alasan. Gitu. Kenapa kita memasukkan itu. Kalau untuk jurnal sih rasanya ini sudah pas 10 tahun. Bahkan ada yang menetapkan 5 tahun terakhir jurnal itu. Tapi 10 tahun ini sudah meringankan kalian sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Sri ya? Enggak, Sri? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, terima kasih Bapak udah merevisi. Nah Pak, yang aku tuh kebingungan di bagian subjek penelitian. Nah di subbabnya itu kan ada menggunakan instrumen penelitian. Nah yang sering masukin tuh instrumennya atau di bagian subjeknya itu sering ngasih gambaran umumnya aja terkait instrumen. Soalnya Sri bingung Pak. Oke, terima kasih Sri atas pertanyaannya. Untuk subjek itu ya, subjek namanya subjek itu kan orang. Subjek. Misalnya subjek, predikat, objek. Saya membawa buku, berarti orang kan. Orang atau boleh bisa juga yang lain sih ya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek kalian adalah pasien kalian. Berarti yang harus dijelaskan di situ adalah pasien kalian. Siapa yang menjadi pasien kalian? Itu menurut Bapak ya, tapi nggak tahu kita lihat ke panduan ya. Karena acuannya selalu harus panduan. Nah, kita lihat ke panduan. Kita fokus ke bab 3 dulu ya. Coba kita ke bab 3. Nah, bukan? Orangnya.
Nah, settingnya, tempatnya, misalnya tempat kalian itu di puskesmas. Nih informasi yang Bapak terima ya, terakhir kalian itu dari Padika selaku koordinator PJ atau PJ dari mata kuliah keluarga, bahwa kita itu nggak jadi di puskesmas Wadasuka karena di puskesmas Wadasuka sedang tinggi angka COVID-nya. Nah, kemungkinan besar, tapi masih dalam proses perizinan ya, kita di puskesmas Ciwaruga. Ciwaruga itu dekat UPI sebelah sana. Ciwaruga, Geger Kalong ke arah atas, ke arah Lembang. Kalau ke atas lagi itu ke Lembang. Itu Ciwaruga. Nah, kemungkinan di situ puskesmas Ciwaruga. Nah, kalian di setting penelitiannya itu tulis ini. Puskesmas Ciwaruga. Itu ya. Terus untuk subjek penelitiannya itu adalah orang yang akan kalian teliti atau pasien yang akan kalian teliti. Gitu. Nah, kalian tuliskan bahwa subjek penelitian saya ada 1 atau 2 orang. Nah, misalnya ada 2 orang. Kan minimal katanya 2 orang, boleh lebih dari 2 orang. Nah, tapi dengan kriteria seperti ini. Misalnya pasiennya boleh laki-laki atau boleh perempuan. Kalau misalnya boleh laki-laki perempuan, sebenarnya nggak usah ditulis kriteria. Karena kan dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti tidak menjadi kriteria kita. Gitu. Lalu usianya berapa? Kalian tentukan. Misalnya kalau anak kecil, kan nggak mungkin bisa dengan baik. Misalnya tentukan aja dari mulai 18 sampai 55 atau terserah kalian sesuai dengan teori, tinjauan teori kalian mau seperti apa. Makanya disitulah fungsi dari tinjauan teori. Misalnya kalian di situ tertulisnya lansia, misalnya ada terkait lansia. Berarti dari usia berapa? Lansianya apakah 60 atau 55 atau 65? Menurut tinjauan teori kalian cantumkan di situ 55 atau 60 misalnya. Berarti kalian tuliskan itu. Perlu kalian ketahui kalau lansia itu, kriteria lansia itu, kalau di negara-negara yang berkembang itu rata-rata 60 tahun ke atas itu disebut lansia. Tapi kalau di negara maju seperti Eropa, Amerika itu rata-rata disebut lansia itu sudah 65 tahun ke atas. Gitu. Kenapa? Karena angka harapan hidup di negara-negara tersebut, negara maju tersebut itu sudah lebih tinggi sehingga mereka menetapkan kriteria lansia itu lebih tinggi. Dan juga usia pensiun, usia lainnya pun itu lebih tinggi itu dibandingkan negara-negara berkembang seperti kita di Indonesia. Tapi kalian cantumkan dengan itu. Lalu pasien dengan, misalnya kalau kalian pasien dengan stroke, dengan hemiparase misalnya, dan lain-lain, dapat berkomunikasi dengan baik, ini ketentuan, ini kriterianya, gitu ya. Tapi kriteria itu ada inklusi, ada eksklusi biasanya. Inklusi itu kriteria kita dalam memasukkan subjek itu sebagai subjek penelitian kita atau populasi sebagai subjek penelitian kita. Kan gini ya, subjek kriteria ini untuk bisa memilih populasi yang ada. Nah, populasi misalnya kalian judulnya tentang stroke yang mengalami hemiparase misalnya. Nah, berarti kan populasi kalian itu semua orang yang terkena stroke hemiparase itu adalah populasi kalian gitu. Nah, tapi dari yang mengalami stroke hemiparase itu banyak juga, yang ada yang usianya masih muda, ada yang udah tua, ada udah yang lansia. Nah, sedangkan penelitian kalian itu terkait lansia, maka kriteria kalian itu misalnya dipilih yang lansianya. Terus dapat berkomunikasi dengan baik. Dia hemiparase terus tapi dia nggak bisa ngomong sama sekali. Nah, kita nggak ambil misalnya. Kita bisa ambil kriteria bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Jadi yang kalian tulis di sini, kalau nanti udah ada pasiennya, kalian bisa tuliskan pasiennya, nama pasiennya atau inisial pasiennya, bisa langsung kalian identitas pasiennya lah secara umum bisa kalian tuliskan di sini. Tapi karena kalian masih proposal, belum ada pasien pastinya, maka tulisnya di sini hanya kriteria-kriteria yang kalian akan gunakan. Nah, kriteria ini diambil dari pemikiran kalian sama di bab 2 kalian. Kira-kira apa nih yang penting perlu ada kriteria. Gitu. Yang mewakili apa yang menjadi variabel kalian akan teliti itu.
Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, teknik samplingnya juga kalian jelaskan di subjek ini. Teknik samplingnya itu non-probability sampling. Atau yang paling spesifiknya itu pendekatan purposive sampling. Makanya purposive sampling itu ciri khasnya itu ada kriteria. Ada kriteria inklusi sama kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi itu apa? Kriteria untuk mengeluarkan subjek yang sebenarnya kita akan teliti sebelumnya ke dalam keluar kembali tidak kita teliti. Misalnya gini, ketika pas awal ini juga ditulis di sini nih kriteria bersedia menjadi, harusnya di sini ditulis bersedia menjadi subjek atau menjadi responden gitu. Kita kan tulis itu. Lalu pas ketika kita kontrak ternyata dia bersedia, tapi pas giliran pertemuan keberapa, aduh saya nggak mau didatengin lagi, saya udah capek, saya pusing ditanya terus misalnya. Saya mengundurkan diri aja lah, nggak mau saya ditanya-tanya. Nah, berarti kan keluar kali. Nah, disitulah kriteria eksklusi. Jadi pasien yang mengundurkan diri saat proses penelitian itu kita eksklusikan. Itu seperti itulah kurang lebihnya. Kalau kalian mau lihat contoh nanti bisa Bapak contohkan juga ya. Lalu tapi kalaupun nggak pakai eksklusi juga sebenarnya nggak wajib ya. Tapi biasanya kalau diminta kita tuliskan aja. Nah, terus juga jadi kalau dalam kualitatif itu yang harus kalian ingat ya, tidak wajib random sampling atau probability sampling. Jadi kalian perlu ketahui ini pasti ditanya nih di sidang tuh pasti ditanya. Menurut kalian atau yang kalian baca bahwa teknik sampling itu ada berapa? Itu pasti ditanya mungkin ditanya ya nggak pasti ya, tapi mungkin ditanya. Ada berapa ya? Saya bingung. Nah, harus tahu kalian itu. Yang jelas teknik sampling itu ada dua, ada probability sampling, ada non-probability sampling secara umum. Probability sampling itu ada banyak, ada simple random sampling, ada stratified random sampling. Kalian udah pasti belajar tuh di metodologi penelitian harusnya ya. Nah, kalau non-probability sampling itu ada banyak juga, ada purposive sampling yang paling terkenal itu ada snowball sampling, ada kuota sampling gitu. Ada banyak ya. Kalau yang kualitatif, penelitian kualitatif itu rata-rata menggunakan non-probability sampling. Non-probability sampling. Nah, salah satunya yang paling banyak digunakan adalah purposive sampling. Kenapa Pak kok non-probability sampling? Nggak akan ditanya sejauh itu. Tapi kalau kelasnya nanti S2, S3 nanti ditanya biasanya. Gitu. Nah, lalu instrumen penelitian studi kasus ada penelitian sendiri, maka peneliti betul-betul harus memahami mode pematangan kesiapan CSA. Nah, ini sebenarnya hal yang dijelaskan pada bagian ini, mungkin baca ini ya, Sri ya. Makanya ini ya. Hal yang perlu dijelaskan pada bagian ini adalah karena pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif atau pendekatan kualitatif dengan strategi case study, maka teknik sampling. Nah, teknik sampling sebenarnya di sini yang harus dijelaskan. Tapi kalau subjek atau instrumen itu kalau nggak salah ada bagian khusus nih, ada di sini. Jadi nggak usah. Ini kayaknya salah nih panduannya, mungkin salah memasukkan ya. Ini harusnya mungkin karena ini bahasanya terkait dengan subjek, ya udah subjek aja, nanti instrumen di sini. Gitu. Ya, di sini nanti instrumennya. Nah, terkait instrumen nih, ini dalam buku Criswell tertulis. Dalam buku Criswell tertulis ya, dan buku-buku kualitatif lain tertulis. Bahwa dalam penelitian kualitatif itu, instrumen yang sesungguhnya itu adalah kita sendiri. Diri kita sendiri itu adalah instrumen paling utama. Boleh kalian sebutkan di sini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang paling utama adalah diri peneliti sendiri. Itu atau saya gitu. Itu saya peneliti itu saya sendirilah yang menjadi instrumen sebenarnya. Karena kita di situ melihat, mendengar, lalu juga meraba apa yang menjadi variabel-variabel kita di sana gitu. Jadi instrumen penelitiannya itu ya kita sendiri, bukan yang lain gitu, tapi kita sendiri
itu menjadi instrumen. Bisa jelaskan itu. Tapi selain saya menjadi instrumen, saya juga menggunakan instrumen bantuan yang lainnya gitu. Tapi pada dasarnya dalam kualitatif itu instrumen yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Karena di situ kita memiliki hidung, bisa memiliki telinga, memiliki perasaan, memiliki indera peraba. Nah, indera-indera itulah yang menjadi instrumen kita sebenarnya gitu. Ya, misalnya ini apalagi yang penelitian yang bersifat sosiologi atau antropologi gitu ya. Misalnya dulu pas ketika penelitian pertama kali suku Dayak misalnya. Jadi orang yang memiliki suku Dayak itu dia hidup di sana berpuluh-puluh tahun di sana di suku Dayak itu, merasakan hidup dengan mereka. Terus ternyata ini budayanya itu seperti ini, ada keseniannya ini, lalu kepercayaannya ini, terus juga ada kebudayaan yang terkait kesehatannya ini. Mereka merasakan benar, terlibat benar, melakukan dengan mereka bareng-bareng. Nah, itu disitulah kenapa instrumen paling utama dalam penelitian kualitatif dalam hal itu fenomenologi mungkin ya, atau apa ya jenisnya, itu adalah peneliti sendiri. Berarti dalam penelitian ini juga sama, kalian sebutkan bahwa saya sebenarnya instrumen yang utama. Tapi kita juga menambahkan, kita juga menggunakan instrumen yang lain, yaitu pedoman wawancara. Terus juga misalnya bisa pedoman FGD, pedoman observasi. Nah, pedoman wawancaranya yang dimaksud itu apa, Pak? Ini kalau menurut Bapak mah, yang tadi di bawah ini. Jadi kalian nggak usah nyari-nyari lagi instrumennya, karena di sini udah ada. Yang format pengkajian tadi. Nah, mana ya format pengkajian? Nah, ini sebenarnya. Ini kan format wawancara mungkin ya. Kalian kan wawancara dari sini. Kalian juga observasi dari sini. Gitu. Kalian kan pasti wawancara. Nama Bapak siapa, umur. Berarti kan ini format wawancara. Jadi format yang disebut format wawancara di bab 3 itu adalah nanti ini. Format asuhan keperawatan ini. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, apakah harus ini persis format wawancaranya atau bisa kita menggunakan format wawancara keluarga? Nah, itu. Nah, itu sebenarnya jadi pertanyaan, harusnya mah bebas sih, nggak berpacuan pada satu format gitu. Tapi karena di panduannya udah ini, ya udah Bapak tetapkan aja ini aja dulu sementara yang menjadi format wawancaraan ini. Jadi bab 2-nya nggak usah dimasukkan teori keluarga, nggak usah. Karena udah ada kan format wawancaranya. Nah, yang kalian harus cari, format asuhan keperawatan ini diambil dari teori apa? Teorinya Gordon, teorinya Nightingale, atau teori siapa? Coba kalian tanya atau kalian cari identifikasi. Ini sebenarnya dari format ini tuh dibuat dari berdasarkan teori siapa? Nah, teori yang ini, teori yang dijadikan sebagai alat untuk membuat format ini harus masuk di bab 2 seharusnya. Harus masuk di bab 2 seharusnya. Gitu. Jadi tugas kalian cari ini berdasarkan teori siapa, ini format, karena Bapak sendiri nggak tahu ini formatnya, ini menurut teori siapa. Nah, lalu teori tersebut dimasukin di bab 2. Seperti itu. Kita balik lagi ke yang tadi. Jadi itu mungkin salah penulisan. Subjek itu ya murni subjek isinya. Orang gitu. Populasinya sama sampelnya. Gitu. Populasi itu semua orang yang kita teliti, yang kita menjadi objek penelitian kita. Nah, sampel itu adalah sebagian orang yang mewakili populasi yang akan kita ambil dalam penelitian kita. Gitu. Misalnya kayak gini, kita meneliti terkait dengan tingkat stres ketika pandemi pada mahasiswa keperawatan. Misalnya populasinya berarti kan seluruh mahasiswa keperawatan. Nah, harusnya memang yang terbaik itu penelitian nih, semuanya diambil. Seluruh mahasiswa keperawatan itu kita berikan, kita kaji, kita
kita wawancarai, kita berikan kuesioner, harusnya kan. Tapi kan kita punya keterbatasan, oleh karena itu dari seluruh mahasiswa keperawatan itu kita ambil mahasiswa keperawatan UPI aja untuk mewakili seluruh mahasiswa keperawatan di Indonesia. Misalnya. Berarti kita ambil sebagian dari populasi tersebut. Itu namanya teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Dari segitu banyaknya populasi yang penelitian kita ambil sampel yang mewakili dari populasi yang dalam penelitian kita. Gitu. Setting terus. Oh, ini setting juga ada ya? Setting di bawah. Oh, ini di mana ya? Oh, salah nih. Nanti Bapak ke atas lagi. Kajian teori ini yang proposal atau yang bagian utama? Sebentar. Makanya Bapak sarankan buku ini tuh dibaca jangan sekali, 2 sampai 3 kali kalian baca, karena semua yang ada tuh ada di sini. Kalau kalian baca 2 sampai 3 kali, kalian nggak akan terlalu bingung dalam membuat ini. Terus bab 2 ya, bab 3. Oke, ini sudah ada bab 3. Oke, di sini emang ini yang proposal ya. Nah, berarti Bapak ringkas lagi. Untuk subjek, orangnya aja, instrumennya nggak usah di sini. Instrumennya ada di bagian khusus ini, instrumen penelitian. Tapi di sini instrumen penelitian itu adalah diri kita sendiri yang utama. Tapi kita tambahkan pedoman wawancara sama pedoman observasi yang sebenarnya udah ada di format wawancara tadi yang di bawah. Itu untuk format observasinya juga sama itu, kurang lebihnya sama dengan itu. Tapi kalian bisa identifikasi lagi, dibedakan lagi mana yang kalian akan tanyakan atau wawancara, mana yang kalian akan lihat. Misalnya. Ya, tapi kalaupun enggak, coba aja disatuin aja dulu. Jadi kalau kalian ditanya format wawancara dan observasi kalian, ya tadi yang di bawah tadi. Itu aja dulu deh. Kalau misalnya kata nanti penguji itu nggak boleh, kalian harus mengembangkan sendiri. Nah, berarti kalian harus buat lagi mau nggak mau. Atau kalian perlu identifikasi aja dari format yang di bawah tadi, mana yang harus diwawancarai, mana yang harus diobservasi. Misalnya di situ ada, di format itu ada lingkungan rumah misalnya. Berarti kan lingkungan, namanya lingkungan, masa kita wawancari observasi aja. Atau kita tanyakan juga, tapi kita observasi juga, double bisa. Nah disitulah triangulasi ada. Sampai di sini bisa dipahami, Sri? Atau ada pertanyaan lagi? Dari yang lain ada pertanyaan lagi? Halo? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Untuk saat ini udah cukup Pak pertanyaannya. Oke. Dari yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke proposal yang kalian sudah buat. Nah, boleh siapa mau jadi relawan, mungkin kalau cukup waktunya kita 2 orang, tapi kalau misalnya nggak cukup waktunya kita 1 orang buat kita bahas di sini bareng-bareng agar kita bisa bandingkan dengan panduan yang KTI yang kalian pegang. Itu. Ada siapa yang mau jadi relawan? Boleh Pak, yang Sri aja. Boleh. Sok, mangga gimana ya? Kirim dulu deh ke WA Bapak. Biar Bapak nanti bisa bandingkan dengan pedoman. Dikirim ke WA Bapak ya. Untuk yang editan terakhir Sri, dikirim dulu ke WA Bapak. Nanti Bapak bisa buka dan nanti bandingkan dengan panduan, sandingkan dengan panduan ya, biar kita enak begitu. Punten Pak, kalau yang bab 3 karena Sri masih kebingungan gitu ya Pak, masih nanya-nanya orang, jadi Sri ngisinya masih yang kemarin Pak. Ya nggak apa-apa, seberesnya aja yang Sri buat. Kita bahas bareng-bareng.
Oke. Sambil menunggu Sri untuk mengirimkan ke Bapak, Bapak akan share dulu panduan, mungkinnya kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng untuk membahas panduan. Kan Bapak juga ada beberapa mahasiswa yang sudah konsul gitu ya, jadi Bapak tahu letak kesalahannya itu di mana, dan kita lihat di panduan apa yang harusnya kita buat di situ gitu. Tadi contohnya yang kalian sudah bacakan, sudah tanyakan tadi itu juga menjadi apa namanya beberapa hal yang Bapak nilai, Bapak cek memang banyak kesalahan juga yang kalian lakukan di situ. Terus kita ke sini jenis-jenis studi kasus. Sri sambil kirim ya ke Bapak ya. Bapak sambil ngebahas ini. Nah, Sudah dikirim, Pak. sudah, oke. Sebentar Bapak bahas ini dulu ya sebentar. Nah, ini yang harus ada semua. Kalau bisa minggu ini udah konsul untuk semua bab ini. Bab 1 sampai bab 3 dan halaman ini. Semuanya jadikan satu file saja. Jangan terlalu banyak file karena nanti dosennya bisa mengeluh. Nanti dosen penguji khususnya mengeluh ini terlalu banyak file. Nah, satu aja filenya. Dijadikan satu. Terus saran Bapak daftar isinya gunakan pakai fitur yang ada di Google, di Microsoft Word. Gitu. Agar kalian mudah. Karena kan seringkali misalnya di sini dirubah, ini dirubah, akhirnya halamannya berubah lagi. Itu ribet loh ngerubah-rubah halaman itu. Menyesuaikan lagi halaman. Tapi kalau misalnya kalian sudah pakai itu lebih gampang. Gitu. Jadi ya kalau bisa satuin semua filenya, jangan dipisah-pisah. Sampai ke daftar pustakanya juga disatukan. Lampirannya juga disatukan di bawah. Jadi jangan terpisah semuanya jadi satu file. Gitu. Lampirannya dimasukin setelah daftar pustaka. Gitu. Nah, terus tadi ya Bapak jelasin subbabnya juga harus sama seperti ini. Lalu yang banyak salah yang Bapak periksa itu di sini. Nih, 2.1 teori dasarnya ini enggak ada. Harusnya ada 2.2 kerangka teori. Jadi 2.1 langsung misalnya stroke misalnya. Enggak boleh. Kita tulis dulu teori dasarnya. 2.11 misalnya baru stroke. Gitu. Begitu ya. Ini kita langsung ke sini dulu. Nah, tapi ada ketentuan juga di sini harus ada yang lain ya. Harus ada yang lain, mungkin kalian ini ya. Nah, ini tinjauan pustaka. Nah, jadi jangan ikutin penomorannya, jangan ikutin ini. Ini kayaknya penomoran ini bukan untuk penomoran, tapi hanya tinjauan pustaka itu harus terdiri dari konsep medis sama konsep diagnosa keperawatan. Jadi penomorannya jangan A, B kayak gini, tapi tadi 2.1 teori dasar, 2.11 konsep dasar medis. Atau langsung aja ke diabetes mellitus misalnya, hipertensi. Nah, di sini. Tergantung konsep medis yang kalian pegang di situ. Gitu. Kan ada yang hiperlipidemia misalnya Sahla, terus Sri Nur Aini misalnya kecanduan narkoba misalnya. Definisinya apa? Nah, ininya juga jangan 1 2 3 seperti ini tapi 2.1.1.1. Yang ini 2.1.1.2. 2.1.1.1.3 misalnya. Lalu kalau ada yang lainnya boleh sebenarnya dimasukkan juga di sini. Tapi secara umum itu terdiri dari 3 tinjauan pustaka itu. Ada konsep medisnya, konsep diagnosa keperawatannya, sampai konsep KDM-nya katanya diminta di sini. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak boleh ditambahkan yang lain. Gitu. Lalu kerangka teori itu yang gambar-gambar itu, bagan-bagan itu. Jadi yang ada konsep-konsep di sini, ini dibuat visualisasi gambarnya. Dibuat bagan-bagan atau gambar-gambar yang memuat sebenarnya isi ini semua. Gitu. Khususnya yang penting-penting kita akan teliti. Gitu. Yang ada di judul kita. Kita harus gambarkan secara visual.
di 2.2 kerangka teori. Kalau mungkin dijelaskan, di bawahnya dijelaskan. Jangan hanya gambar aja atau bagan aja, tapi ada penjelasan juga. Gitu. Seperti itu. Terus yang bab 3-nya, ini bab 3-nya, ini ada desain. Kemarin yang Bapak sudah sebutkan, desainnya adalah, ini jangan pendekatan penelitian, langsung aja desain penelitian aja. Ini kan atau ya kita tulis aja desain penelitian. Atau semuanya aja tulis seperti ini. Biar sama seperti ini ya. Pendekatan penelitian atau desain penelitian. Nah, desainnya adalah kualitatif, pendekatannya atau strateginya adalah studi kasus. Ini udah ada di sini. Tinggal tulis ini semuanya sama kok. Gitu. Tapi kalau kalian mau tambahkan apa itu kualitatif, apa itu studi kasus boleh. Lalu setting penelitian, tempat ya, tempatnya di puskesmas mana gitu. Kalau belum ada detail setidaknya udah ada gambaran ya. Puskesmasnya Bapak kasih tahu ya, Ciwaruga kemungkinan. Jadi tulis aja Ciwaruga puskesmas itu dan lain-lainnya, ikutin ini ya, panduan ini. Lalu subjek penelitian tadi populasinya mungkin kalian perlu jelaskan populasinya siapa, lalu sampelnya siapa, lalu teknik pengambilan sampelnya apa. Non probability sampling dengan pendekatan misalnya purposive sampling. Dengan kriteria inklusi ini, eksklusi ini sebutkan. Lalu instrumen jangan disebutkan di sini tapi di bawah. Lalu fokus studinya ikutin panduan gitu ya. Ini fokusnya ke penyakit. Pertama kasusnya, yang jadi fokus kalian itu kasusnya satu. Yang kedua itu fokus kalian itu intervensinya. Jadi ada dua fokus. Makanya Bapak, menurut Bapak ada dua tujuan di penelitian kalian. Di bab 1 tuh. Ada dua rumusan masalah. Bagaimana kasusnya, bagaimana intervensinya. Gitu. Jadi ada dua. Tujuannya juga untuk mengeksplorasi kasus dan mengeksplorasi intervensi. Gitu. Ada dua menurut Bapak fokus studinya itu. Bukan hanya tindakannya, tapi juga ada kasusnya juga itu menjadi fokus kita. Lalu definisi operasional, jangan ikutin kakak kelas. Jangan ikutin yang penelitiannya itu kuantitatif, karena beda. Kalian ikutin definisi operasional yang kualitatif. Kalau nggak ada Pak tertulis definisi operasional, kalian cari yang namanya definisi konseptual. Hanya pengertian-pengertian aja. Terapi musik adalah ini. Kalau kalian misalnya terapi reminiscent adalah ini. Stroke adalah penyakit ini, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah lebih dari 140/9, jadi per 90 gitu. Itu definisi-definisi aja, definisi dari variabel yang umum, nggak usah kita spesifikkan ke operasionalnya gitu. Nah, instrumen penelitiannya bisa diri sendiri tadi ya, yaitu format bisa, tapi bisa kita tambahkan format observasi sama wawancara, pengumpulan datanya bisa dengan kombinasi wawancara, FGD, dan lain-lain. Tapi ini jelasin. Ini kan cuma rinci-rinciannya gitu ya, tapi nggak harus kita jelasin. Di mana FGD itu seperti apa prosedurnya. Kalau perlu, kenapa kita menggunakan FGD, kenapa kita menggunakan wawancara. Karena tema yang saya gunakan itu tidak terlalu rahasia atau tidak terlalu sensitif. Karena tidak terkait dengan rahasia seseorang gitu. Oleh karena itu saya memutuskan untuk melakukan pengambilan data dengan metode FGD. Jadi kita harus lebih spesifik lagi dari ini. Lalu metode uji keabsahan datanya, triangulasi data sudah Bapak jelaskan, lokasi tempat ini udah ada ya, di atas udah ada juga. Kenapa 2 kali ya? Lokasi dan waktu penelitian. Tadi setting apa? Setting penelitian. Oh ini mungkin, ini yang setting penelitian ini salah masukin kayaknya. Jadi jangan ada di sini. 1, 2-nya langsung subjek, settingnya nanti di bawah. Sama waktu. Nah waktu kalian jelasin juga dari mulai kalian pengolahan datanya kapan, pembuatan proposalnya kapan, pengolahan datanya kapan, analisis datanya kapan, gitu dan lain-lain. Begitu. Nah ini etika penelitiannya. Nah, jangan terlalu singkat seperti ini, tapi kalian harus jabarkan. Info consent itu apa, anonymity itu apa, kerahasiaan itu apa. Kalau menurut Bapak lebih dari ini, nggak hanya ini, banyak.
etika penelitian tuh nggak hanya informed consent, anonymity, kerahasiaan, ada kok, ada beneficiennya atau kebermanfaatan, apakah penelitian itu bermanfaat atau tidak, ini belum ada nih. Jadi jangan contoh plek ini, ada banyak etika penelitian, cari sumber yang lain, lalu terapkan pada penelitian kalian. Jadi intinya dalam bab 3 itu terapkan bukan teorikan, tapi terapkan atau aplikasikan teori tersebut. Kalau istilahnya bab 3 itu kayak resep makanan. Kalau kalian baca resep makanan, ada cara-cara melakukan membuat makanan. Nah, di bab 3 kalian itu ada cara-cara untuk melakukan penelitian ini gitu. Isinya cara-cara aja. Jadi kalau cara, namanya cara itu bukan teori, tapi apa yang akan kalian lakukan. Akan banyak kata-kata akan nanti. Gitu. Tapi hati-hati nanti kalau udah jadi laporan bukan proposal ya, di laporan akhir itu bukan akan, tapi telah. Atau kalian nggak usah sebutkan telah atau akannya. Tapi kalau mau disebutkan telah bukan akan. Kalau akan berarti kan proposal, bahasa proposal, bukan bahasa laporan akhir. Gitu. Terus Bapak izin share-nya punya, sebentar Bapak buka dulu ya. Punyanya Sri, kita buka dulu sebagai contoh. Ini punyanya Sahla juga masih belum Bapak periksa. Ini Sri. Kita sandingkan dengan ini. Oke, kita sandingkan dengan. Nah, sebentar. Bapak akan coba share dulu konsep studi kasus. Oke, Bapak akan coba share dulu ke kalian. Share screen. Oke, desktop. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini kita lihat yang punya Sri. Pertama, lengkapi ya tadi. Pokoknya di minggu ini sama minggu depan tuh udah mulai pendaftaran sidang. Berarti saatnya sudah harus lengkap semuanya. Mau nggak mau kita lengkapin. Nah, untuk halaman judul hampir sama, kita copy paste aja dari teman. Halaman pengesahan juga hampir sama, bisa kita copy paste, kita modif lagi. Halaman pernyataan, kita sebenarnya bisa ucapan terima kasih, ini juga bisa kita copy paste, tapi kita rubah-rubah lagi nanti, nggak boleh sama persis gitu. Kata pengantar, ini halaman pernyataan itu halaman pernyataan bahwa ini orisinal buatan kita gitu. Maksudnya di situ ya, ada di bawah. Nah, bisa diketik satu orang, di-share ke semuanya gitu, biar lebih cepat gitu kata pengantar, atau minta ke kakak kelas, karena hampir sama lah isinya gitu. Tapi kita harus modif lagi, terutama yang ucapan terima kasih sama kata pengantar. Ya, kalau yang lain mungkin modif tapi sedikit. Daftar isi, tabel juga dari sekarang udah mulai, nomor-nomornya, ya ikutin penomoran juga ketentuan-ketentuannya yang ada di buku panduan ini. Apakah harus di atas kanan, ataukah di atas kiri, ataukah di bawah kanan, bawah kiri, atau di tengah ke atas, tengah bawah. Itu harus sesuai panduan. Biasanya sih kalau dari bab pendahuluan itu penomorannya 1. Tapi sebelum pendahuluan kayak daftar isi, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan itu dikasih nomornya itu dari I, I2, I3, I4, I5 gitu. Atau maksudnya dia pakai Romawi ya, Romawi, bukan pakai seperti ini. I, I2, I3, I4, 5, V1, VI gitu. Nah, seperti itu penomorannya. Tapi kalau dari sini 1, 2, 3, tapi lihat panduan. Terus juga ininya sudah benar. Lalu ini harus benar. Nih yang latar belakang di paragraf-paragraf ini pasti dibaca oleh penguji. Jadi sifatnya harus sempurna banget.
sampai ke sini. Nah, ini harus benar-benar sempurna. Karena kata per katanya, kalimat per kalimatnya, paragraf per paragrafnya, kemungkinan besar dibaca oleh pembimbing dan penguji. Jadi ini yang harus jadi prioritas sempurna. Nah, jangan sampai tadi ini nggak ada sitasi, harus ada sitasi. Harus ada sitasi. Setiap paragraf harus mengandung sitasi, minimal 1. Tuh. Dan yang harus kalian ingat, jangan ketukar titiknya di sini. Salah. Titiknya adalah di sini. Bapak mohon maaf sebelumnya boleh bertanya nggak Pak? Boleh? Kalau Bunga teh udah usul ya Pak ke pembimbing 1 Bu Lisma, katanya kalau apa sih namanya titik itu dia setelah sitasi Pak, apa gimana? Titik setelah sitasi, iya benar kan? Sama berarti. Sebelum atau setelah? Setelah sitasi Pak, iya kayak gitu. Soalnya barusan Bapak dipindahin kan ke sebelum sitasi. Salah kalau sebelum sitasi, jadi harus setelah sitasi ya. Iya, setelah sitasi ya, betul. Oke. Makasih Pak. Sama ya. Ya, Oke. mohon maaf Pak. Nah, yang lain seperti itu. Nah, jangan ada titiknya 2 gini, di belakang ada, di depan ada, jangan. Sitasi ini adalah bagian dari kalimat atau paragraf ini gitu. Ya. Oke. Nah, dan ini harus dibaca kata per kata dan mudah dibaca. Kalau bisa ya, nanti misalnya Neng Putri akrabnya sama siapa? Terus misalnya sama Dinda misalnya. Nah, nanti tukeran. Neng ke Dinda, Din, tolong dong baca yang latar belakang saya deh, khususnya latar belakang deh. Tolong baca, ini udah bagus, udah enakan belum dibacanya ya. Nah, giliran nanti Neng juga baca punya Dinda, gitu. Nanti giliran. Karena seringkali gini, ada bias. Kalau kita yang membuat, seolah-olah kita sempurna. Oh, udah bagus kok. Kalau kita yang buat ya. Tapi giliran dibaca orang lain, nggak bisa dibaca, dipahami dengan baik oleh orang lain gitu. Oleh karena itu supaya tidak bias, kita diperiksanya sama orang yang berbeda. Kalau bisa jangan hanya mengandalkan dosen, tapi andalkan juga teman kalian. Khususnya untuk latar belakang deh, benar-benar harus benar-benar sempurna karena pasti dibaca. Kalau bab ini nih, ini nanti bacanya nih dosen itu, oh iya ada, oh iya ada, gini doang gitu. Tapi yang jelas di sini harus ada sitasi nih. Nah, ada sitasi kan. Nah, tapi di sini juga harus ada sitasi juga sama. Harus ada sitasi setiap apapun itu harus ada sitasinya dari mana. Gitu. Nih, jangan sampai ini loss sitasi, nggak ada sitasi sama sekali. Kalau loss sitasi ini, nih kalau kalian faktor psikologis itu ada sampai berapa nih? Ada sampai G nih. Kalau kalian nggak sebutkan sitasinya, berarti itu kalian plagiat. Kalian mengklaim bahwa bukan plagiat ya, maksudnya kalian mengklaim bahwa kalian yang menemukan ini. Faktor psikologis itu menurut saya, dari hasil penelitian saya itu ada 8, yaitu tipe kepribadian, dependen, ansietas, harga diri rendah, disfungsi keluarga, dan lain-lain. Berarti kalian mengklaim itu. Padahal kan kalian nggak meneliti ini kalian ambil dari sumber yang lain. Nah, ini harus ada sitasinya. Begitu ya. Ini Bapak nggak tahu, Bapak udah jelaskan kan? Ada 2 kemungkinan kata Bapak juga kalau kalian salah di proposal itu. Kaliannya belum paham atau kaliannya belum sempat untuk berubah gitu ya. Nah, makanya Bapak berbasis pertanyaan tuh enaknya seperti itu. Kalau kalian nanti ada pertanyaan lagi, disampaikan aja ke Bapak biar nanti lebih efisien, efektif. Tadi seperti Bunga misalnya tadi menyampaikan. Jadi kalian boleh nanti selama pembahasan Bapak selanjutnya. Itu Bapak balik lagi ke sini, jadi harus ada ini. Nanti itu dibaca seperti ini. Di kalangan remaja, pergaulan dengan masyarakat sering dilakukan setiap hari.
di kalangan remaja pergaulan dengan masyarakat. Nah, ini juga dari kalimat ini menurut Bapak ini ada harus diperbaiki. Di kalangan remaja pergaulan dengan masyarakat sering dilakukan setiap hari. Asa ada yang kurang gitu kalimatnya itu. Ini harus benar-benar kita tuh benar-benar sempurnakan gitu. SPOK-nya kalau bisa berurutan, ada subjek, predikat, objek, keterangan itu berurutan dengan baik gitu. Misalnya kalau dikata di rubah yang lain misalnya. Di kalangan remaja pergaulan dengan masyarakat sering dilakukan setiap hari. Asa ada yang mengganjal gitu, kalau menurut Bapak sih ini harus disempurnakan. Jadi harus serinci itu di bab latar belakang itu. Pergaulan ini dapat menimbulkan berbagai kejadian yang dapat menimbulkan penyimpangan. Contoh dari penyimpangan tersebut adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Belakangan ini nyambung nih ya, ini nyambung sebenarnya nyambung ini. Ini nyambung ke kalimat berikutnya. Contoh dari penyimpangan tersebut adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Belakangan ini masyarakat Jawa Barat mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dengan pendistribusian ilegal dengan obat terlarang serta mengakibatkan obat tersebut dapat. Nah, ini terlalu panjang. Belakangan ini masyarakat Jawa Barat mengalami, mungkin dipecah sama dia, kita dua. Jadi maksudnya ini latar belakang ini adalah suatu bagian yang harus benar-benar sempurna. Nah, jadi keterampilan bahasa Indonesianya dulu di SMA itu sangat tergambar di sini. Kalau dulu bahasa Indonesianya belajarnya dengan benar, kalian membuat ini tuh akan benar. Gitu. Jadi seringkali kayak Bapak juga perlu waktu untuk meriksa ini, mana nih yang paling benar tuh harusnya seperti apa. Tapi yang jelas kalimat ini kepanjangan. Jangan sampai terlalu panjang. Dibuktikan dengan apa? Ini dengannya ada dua. Dengan. Nggak boleh ada dengan kayak gitu. Gitu. Tapi Bapak selaku penguji nggak bisa membahas ini detail banget. Makanya kalian yang harus merevisi ini dengan baik. Jangan sampai ada kalimat yang terlalu panjang. Lalu jangan sampai ada kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya. Seperti itu. Lalu kita ke sini. Peningkatan distribusi dan penggunaan obat narkotika melambung tinggi dari tahun ke tahun diukur dari peningkatan distribusi dan penggunaan obat narkotika melambung tinggi dari tahun ke tahun diukur dari statistika kasus di Jawa Barat. Nah, ini juga rancu. Peningkatan distribusi dan penggunaan obat narkotika melambung tinggi dari tahun ke tahun diukur dari statistika kasus di Jawa Barat. Ini peningkatan distribusi narkoba yang seperti apa? Apakah yang normal? Maksudnya kan narkoba itu memang ada, boleh digunakan pada misalnya operasi atau untuk pengobatan gitu. Itu boleh, obat nyeri misalnya boleh. Tapi kalau peningkatan dan penyalahgunaan mungkin. Nah, itu sampai sedetail itu tuh harus benar-benar maknanya. Maksudnya kalau kata bahasa kita mah menurut statistika atau menurut sumber ini bahwa penyalahgunaan narkoba itu meningkat. Gitu kan sebenarnya, bukan penggunaan narkoba dan peningkatan distribusinya. Kalau distribusinya untuk di rumah sakit nggak masalah kan, berarti penyalahgunaan narkobanya mungkin. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat. Ini gini aja. Ini lebih diperenak aja kalau kita ngomong ini pokoknya dengan kalau kita perlu punya waktu cuma sedikit, apa yang kita jelaskan kepada orang lain jika kita ingin menjelaskan paragraf ini, kita jelaskan aja. Menurut undang-undang kan seperti itu kan? Menurut undang-undang. Jadi jangan sampai tertukar juga pasal 1 angka urutannya juga. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 bahwa narkotika adalah, jadi nggak usah tentang narkotika, nggak usah.
gitu. Atau mau pakai tentang narkotika juga boleh sih. Tapi kita enak gitu, kayak kita ngomong menurut Undang-Undang nomor 35. Jadi kalau kalian mau menulis, kata Bapak ya, kalau menurut saran Bapak ya, kalian bicarakan dulu, omongkan dulu. Nah, kalau kalian udah omongkan enak, diomonginnya, baru kalian tulis. Jangan kalian ketik dulu kalau kalian belum enak ngomongnya gitu. Enaknya ngomongnya seperti apa nih Pak? Kalau Bapak, menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika, boleh berarti tentang narkotika, menyebutkan bahwa, nah, jadi jangan langsung pengertian, menyebutkan bahwa atau menjelaskan bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau yang dibedakan. Nah, sampai akhir ini. Gitu. Ya. Berarti sumbernya apa? Jangan hikmat. Tapi ini undang-undang ini kan udah ada undang-undang. Ini bisa dimasukin di daftar pustaka. Gitu. Jadi saran dari Bapak sebelum kalian ngetik bab 1 khususnya latar belakang ini, sebutkan dulu kata-katanya dari kalian. Nah, lalu kata-kata yang sudah bagusnya, enak nih udah diomonginnya, baru kalian ketik. Misalnya yang ini juga, di kalangan remaja pergaulan dengan masyarakat sering dilakukan setiap hari. Pergaulan ini dapat menimbulkan berbagai kejadian yang dapat menimbulkan penyimpangan. Misalnya kalian bisa, setiap orang, nggak hanya remaja kan bergaul itu, membutuhkan atau setiap orang senantiasa bergaul dalam kehidupannya di setiap harinya. Nah, itu nggak enak kan, masih nggak enak tuh. Berarti apa ya kira-kira yang harus, setiap manusia memiliki kebutuhan sosial di mana dia harus bergaul dengan masyarakat di setiap harinya. Gitu. Kan lebih enak dibandingkan misalnya langsung ke remaja. Demikian pula remaja. Gitu. Mereka juga memerlukan atau memiliki kebutuhan untuk dapat bergaul dengan sesama remaja ataupun sesama manusia lainnya. Gitu. Nah, udah kita katakan itu, kita rekam aja boleh atau kita ingat-ingat, baru kita ketik. Gitu. Atau kita ketik langsung juga enak, boleh gitu. Tapi kita kalau misalnya nggak pas, kata-katanya kita rubah lagi. Gitu. Kan lebih enak tuh kalau dituliskan seperti itu dibandingkan seperti ini misalnya. Ya. Terus pendistribusian narkoba di wilayah Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang pesat. Nah, sekali lagi pendistribusian. Kalau pendistribusian itu normal. Yang tidak normal itu penyalahgunaan narkoba. Kalau pendistribusian narkoba untuk kepentingan di rumah sakit nggak masalah. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak masih kurang enak gitu. Coba kita lihat yang ini ya. Kita coba cek yang lainnya. Misalnya kita cari tulisan-tulisan yang memang sudah relatif bagus misalnya. Penelitian narkotika misalnya. Penyalahgunaan. Drug abuse research. Misalnya kita coba lihat latar belakang punya orang lain misalnya ya. Nah, Midline plus Hindarawi. Misalnya ini dari Hindarawi misalnya ya. Nah, kita langsung yang terjemahannya aja. Oh, ini yang terkait tren ya. Jangan yang itu. Ini coba Medline plus.
Jadi Bapak, kita ke sini lagi aja deh, karena Bapak belum nyiapin contohnya. Kita ke sini lagi. Sebentar. Kita balik lagi ke sini, jangan dulu ke contoh itu karena harus Bapak cari dulu ya. Nah, nanti Bapak lihatin aja tesis Bapak coba ya. Sekalian melihat yang bab 3-nya nanti. Nah, terus jadi per kalimat kata per kata tuh harus dianalisis baik-baik sampai tercipta yang terbaik lah pokoknya untuk latar belakang itu. Jangan sampai ada kesalahan seperti pendistribusian narkoba. Itu tadi bukan masalah gitu pendistribusian, tapi penyalahgunaan narkobanya yang perlu angka-angkanya di sini. Gitu. Oke, seperti itu ya. Sri, udah bisa dipahami sama yang lainnya? Sudah, Pak. Ya. Jadi yang harus benar-benar sempurna tuh latar belakang. Sri pembimbing 2-nya siapa? Atau pembimbing 1-nya Bapak ya? Atau pembimbing 2-nya Bapak? Pembimbingnya Bapak, pembimbing 2-nya Pak Dika, Pak. Pembimbing 2-nya Pak Dika. Nah. Oke. Nah, rumusan masalahnya bagaimanakah kasus? Udah sesuai dengan preferensi Bapak, belum tentu benar ini ya, belum tentu benar, tapi kan setidaknya kita punya pemikiran dulu. Bapak selaku pembimbing punya pemikiran 2, fokus kita yaitu bagaimana kasusnya sama bagaimana intervensinya. Sehingga tujuan penelitiannya juga ini 2, yaitu mengeksplorasi kasus dan mengeksplorasi intervensi. Kalau di sininya 2, ininya diduain aja nanti ya. Mengeksplorasi kasus penyalahgunaan narkoba dan mengeksplorasi intervensi penyalahgunaan narkoba. Nanti dipisah aja, jangan disatuin. Ya. Setidaknya kita punya sampai saat ini Bapak itu masih berkesimpulan bahwa ini sebenarnya. Tapi nanti saat ujian nanti bisa jadi berubah. Itu manfaat penelitian bagi pasien, bagi perawat, bagi lembaga. Ini juga harus logis, jangan nggak logis. Dan nggak boleh terlalu pendek seperti ini, harus panjang. Harus kalimatnya juga relatif lengkap gitu. Jangan meningkatkan edukasi penyalahgunaan nafza, SPOK. Harus ada SPOK-nya biasanya karena ini penjelasan yang lebih panjang. Bagi pasien. Jadi kalau manfaat itu lebih dampak lebih jauh dari tujuan. Misalnya di sini tujuannya adalah mengeksplorasi kasus bagi pasien, bagi perawat, bagi lembaga. Di sini juga ada ya panduannya. Memang harus 3 kalau nggak salah ini ya. Tapi ini dijabarkan lagi lebih rinci. Nah ini 2.1. Nah benar, udah benar. Yang Sri sudah buat ini sudah benar. Penomorannya ya 2.1 seperti ini. Begitu. Nah, di sini nggak boleh A langsung. Karena kan dia yang pertama ya. Dia harus gini. 1 kurung. Ya. Misalnya seperti itu. Di bawahnya lagi misalnya ada A kurung. Lalu kalau ada di bawahnya lagi itu ada namanya 1 gitu. Lalu di bawahnya lagi ada gitu. Maksudnya seperti ini, keluarga misalnya. Atau ini misalnya penyakit kronis, kan terdiri dari kanker, asma dan lain-lain. Ini jangan yang ini harusnya 1 gitu ya. Yang ini harusnya misalnya 4 kan. 4 tuh kurung. Yang ini jadi tadi sesuai ini. Nah, A urutannya ya. Ini A kurung. Gitu. Karena ini bukan subjudul, tapi ini hanya poin-poin. Berarti penulisannya ini. Diingat, ini penulisan poin-poin seperti ini. Gitu. Tapi kalau subjudul ini udah benar. 21, 2.1. Kalau mau menjorok boleh, tapi kalau mau menghemat kertas dipepetin ke sini juga boleh. Kalau Bapak sih lebih suka sama aja, kalau ininya mah dipepetin aja, nggak apa-apa. Gitu, biar hemat kertas. Karena kan boros. Nanti harus di-print berapa kali dan lain-lain boros.
Gitu. Dan juga dalam prinsip green ya untuk supaya mengurangi pemanasan global gitu ya. Terus ini patofisiologi ini jangan kayak gini kita ketik ulang. Jangan ngambil dari skripsi orang terus kita screenshot pindahin ke sini, jangan. Kita ketik ulang aja. Kalau nggak ada file ininya, karena kan di sini tuh ada mungkin di belakangnya nih ada lambang universitas apa gitu. Boleh kita tiru tapi ketik ulang. Mungkin belum sempat oleh kamu untuk ketik ulang. Nah, tapi nggak semuanya itu harus wajib pakai nomor kayak gini. Misalnya ini kan subjudul memang ya. Tapi kalau ini bukan subjudul, nggak usah. Ini pakai yang tadi aja poinnya. Ini mungkin harusnya 1 gitu ya. Jadi jangan semua pakai nomor seperti ini. Yang cukup yang subjudul aja. Ini kan subjudul, ini subjudulnya lagi, ini subjudulnya lagi atau subbab gitu ya. Ini boleh pakai ini, yang ini nggak usah lagi ini. Ini gini aja 1 gitu. Oke, nah ini ke bawahnya konsep diagnosis 211. Ini nggak usah kayak gini. Ini kan cuma ini ya, bukan subjudul. Ini gini aja. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya. Diagnosis keperawatan, nah defisit pengetahuan. Mungkin ininya mungkin bisa ya. Diagnosis keperawatan, ini gejala dan tanda mayornya, ini jangan gini semua. Jadi ada yang harus jadi subbab, ada yang harus pakai poin-poin kayak gitu. Ya, pakai poin kayak gitu. Jadi jangan semuanya ngadet-redet panjang gitu sampai panjang banget, jangan. Tapi kalau gejala tanda minornya mungkin bisa jadi judul. Intervensinya, nah ini nggak usah pakai ini kan bukan subbab, ini hanya poin. Jadi ini mungkin 1 kayak gitu. Nah, ya kayak gitulah kurang lebihnya. Terus evaluasi konsep KDM, nah sama ini juga ya kayak tadi ya, nggak semuanya subbab. Nah untuk bab 3-nya ini nggak boleh terlalu pendek kayak gini kata Bapak tuh maksudnya. Pendekatan penelitian yang dipakai ini desain, tulis aja desain aja ya. Kalau mau memilih, mau pendekatan, mau desain, pilih aja desain. Desain penelitian. Tapi kalau mau disebutkan dua-duanya, boleh. Atau desain. Nah, boleh. Tapi kalau mau desain aja juga boleh. Desain penelitian, hati-hati. Desain penelitian ya disebutkannya di sini. Jangan pendekatan. Desain penelitian yang digunakan atau yang dipakai dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ya, desain penelitian yang dipakai adalah, boleh sih, dalam penelitian ini atau adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan atau strategi, boleh pendekatan, boleh strategi, penelitian studi kasus. Kalau misalnya ada bahasa Indonesianya nggak usah pakai bahasa Inggris. Dengan strategi studi kasus. Kalau ada bahasa Indonesianya nggak usah pakai studi bahasa Inggris, ngapain? Kita kan udah punya bahasa Indonesianya yang benar-benar mutlak, nggak usah pakai kata serapan gitu. Terkecuali buat keren-kerenan juga boleh sih sebenarnya, tapi kalau menurut Bapak sih lebih baik pakai bahasa Indonesianya aja gitu. Kan nggak enak itu penelitian studi kasus. Kita kan punya bahasa sendiri, ngapain kita pakai yang bahasa-bahasa orang kalau ada bahasa Indonesianya gitu. Nah, terus tapi harus konsisten. Kalau di sini studi kasus, di sini juga studi kasus gitu. Gitu. Jangan sampai nggak konsisten gitu. Tapi dari Bapak ini untuk semuanya, kalau ada yang bahasa Indonesianya, gunakan bahasa Indonesianya. Jangan pakai bahasa Inggrisnya. Gitu. Terkecuali kalau enggak, berarti kita miringkan tadi. Terus ini setting penelitian, subjek penelitian. Ya, harus panjang-panjang. Ini kalau kelihatan kayak gini aja, oh ini pendek-pendek, udah pasti nggak akan di ACC gitu. Jadi harus panjang-panjang, termasuk ini nih. Ini nggak boleh kayak gini aja, harus dijelasin. Rinci. Pokoknya bab 3 itu harus rinci.
gitu ya. Bab 3 itu harus rinci. Nah, Bapak akan coba bandingkan dengan ini ya. Nah, terus Bapak ke sini dulu. Nah, halaman ucapan terima kasih sudah jelas, daftar isi sudah jelas, daftar tabel. Nah, daftar tabel nih kalau tabel, judul tabel itu di atas ya. Kalau judul bagan atau iya Sokum itu. Iya sebentar. Bagan itu di bawah. Ya. Nih kayak gambar di bawah judulnya. Hati-hati. Terus daftar lampiran juga diminta dibuat. Terus bagian pendahuluan ini sudah jelas, latar belakang sudah cukup jelas, rumusan masalah sudah cukup jelas, manfaat penelitian. Nah, manfaat tuh ada 3, ingat. Di sini. Ini mah sesuai panduan di sini ya. Kalau menurut Bapak sih manfaat itu, kalau di Unpad panduannya ada manfaat teoretik, ada manfaat praktis, biasanya seperti itu dimintanya. Tapi kalau di panduan UPI ternyata harus ada 3 ini. Manfaat pasien, manfaat bagi perawat, sama manfaat bagi lembaga. Lalu ini kajian literatur. Nah, ini teori dasar. Tadi ya udah kita bahas, harus ada definisi, harus ada konsep diagnosa, ada konsep KDM, dan lain-lain. Metode penelitian, fokus penelitian, dan lain-lain, ini sudah cukup jelas. Kalian bisa baca lagi kalau masih belum jelas. Lalu daftar pustaka, ini cukup jelas juga. Oke, ini untuk yang laporan ya, ini mah buat laporan akhir. Terus nanti kalau sudah diambil data dan lain-lain, pakai ini. Terus ini yang untuk formatnya ya. Format itu maksudnya format wawancaranya kalian menggunakan ini. Format observasi juga menggunakan ini. Gitu. Lebih. Nah, ini riwayat kesehatan dan lain-lain ini ya. Dan lain-lain. Oke. Terus nanti aja, besok aja. Terus selanjutnya Bapak akan coba share yang ini ya. Sebentar ya, ini lagi proses untuk mengeluarkan ini. Sebentar. Oke, bukan, masih belum. Masih proses karena ini filenya cukup besar karena bertipe RTF. Nah, ini untuk file ya, hati-hati. Hati-hati banget. Karena salah format itu bisa jadi berubah semuanya. Oleh karena itu kalau menurut Bapak, hati-hati kalau biasanya ngetik di situ, udah di situ aja, jangan gonta-ganti komputer gitu. Kalau gonta-ganti komputer nanti jadi berubah lagi, berantakan lagi gitu ya. Hati-hati. Kalau mau aman, itu pakai RTF tipe filenya. Tapi itu pun juga berat, kelemahannya itu. Berat itu maksudnya ketika dibuka tuh lama gitu. Ya. Oke, Bapak izin ke sini satu lagi. Mudah-mudahan setelah ini kita selesai. Nah, ini contoh yang tesis Bapak di tahun 2015 ya. Nah, kata pengantar tuh contohnya seperti ini. Ada ininya ya, ada spesifiknya gitu, jadi nggak template. Tesis saya yang berjudul ini dilakukan pada bulan ini, ringkasan-ringkasan dari penelitian ini dimasukkan.
Terus ucapan terima kasihnya diurut sampai terakhir gitu ya. Terus juga daftar isinya. Nah, nanti kalau kalian pakai sistem seperti ini kalian tinggal klik kanan seperti ini, update file. Kalau misalnya ada yang dirubah di dalamnya, ini langsung otomatis berubah. Apakah numbernya aja yang dirubah atau sama isi dalam ininya, misalnya numbernya aja. Nanti kita klik seperti ini. Ini otomatis udah berubah, walaupun kita delete beberapa halaman misalnya, jadi berubah otomatis. Gitu. Terus daftar tabelnya boleh juga pakai sistem itu atau manual juga karena sedikit boleh kalau daftar tabel ya. Tapi kalau mau seperti itu lebih bagus. Lalu daftar singkatan, daftar lampiran kalau di Unpad nggak perlu. Nah ini bab satunya seperti ini. Setiap paragraf lihat pasti ada sitasi. Gitu. Terkecuali ada beberapa hal, misalnya penelitian misalnya ya yang kita tidak sitasi dari orang lain, ya memang kita tidak perlu cantum sitasi gitu. Seperti itu. Tapi ini benar-benar harus hati-hati banget nih. Telah terjadi peningkatan jumlah populasi lansia yang diiringi dengan peningkatan usia harapan hidup di dunia. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 hingga 2005. Nah, kalau ada data bagusnya itu ada berurutan gitu. Persentasi populasi lansia adalah segini. Angka ini diprediksi akan meningkat pada tahun 2045-2050. Semakin lengkap data semakin bagus. Jadi harus benar-benar sempurna deh untuk yang latar belakang ini. Terus di sini tujuan, manfaat, kita ke ini nih. Nggak usah menjorok juga nggak apa-apa, udah rata juga nggak apa-apa. Itu rata juga nggak apa-apa. Nah, Bapak juga kan nggak 2-1-1 terus kan, ada 1 kurung, 2 kurung gitu. Ke sini karena bukan subbab, jadi Bapak langsung ke sini. Gitu. Nah, ini salah nih, harusnya kurungnya 1 nih, bukan kurung 2. Oh, kurungnya 2 memang ya, karena ini di bawah ya. Terus seperti itu, kurungnya 1 sih harusnya tadi ya, dan lain-lain. Nah ini yang dimaksud dengan kerangka pemikiran. Oh ini teori yang Bapak pakai nih. Bapak menggunakan Longes 2004 nih teorinya. Tapi Bapak aplikasikan ke dalam suatu kerangka teori seperti ini. Nah, kerangka pemikiran itu berbentuk biasanya gini, gambar-gambar kayak gini. Tapi kalau mau atau kerangka teori ini seperti ini kurang lebihnya. Tapi nggak seperti ini kalian karena teorinya berbeda, penelitiannya juga berbeda ya. Biasanya dijelasin lagi kalau mau di sini. Itu sedikit aja, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, metodologi penelitiannya nggak 1 kalimat kayak tadi, tapi banyak tuh panjang. Oh, Bapak juga panjang kan? Dijelaskan gitu, benar-benar dijelasin desain penelitian itu seperti apa. Kalau mau ada teori itu ada teorinya, boleh. Tapi sajikan teori tersebut dalam kerangka aplikasi kita, apa yang akan kita lakukan. Gitu. Bentuknya juga boleh dituliskan waktu dan lokasi, populasi. Nah, populasi biasanya nanti yang subjek ya kalau kalian mah. Populasi dalam penelitian ini adalah apa gitu. Lalu sampelnya disatukan kalau kalian. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah ini, boleh pakai teori sedikit-sedikit. Nah, tapi ada aplikasinya. Sampel dari penelitian ini adalah ini, dan ini. Purposive samplingnya itu apa? Kriterianya ini kan kriteria-kriterianya ya. Terus lain-lain. Oke, instrumennya nih ya, contoh yang instrumen ya. Penelitian dalam penelitian ini, bagian kualitatif ini berperan sebagai instrumen kunci. Peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data lainnya tapi ya, yaitu format wawancara, FGD, observasi. Lalu pengumpulan datanya, observasi, lalu wawancara, gitu ya. Bisa studi dokumentasi kalian masukkan, FGD bisa kalian lakukan, tapi yang kalian masukkan yang kalian lakukan aja. Kalau nggak melakukan FGD nggak usah dituliskan itu.
Terus perekaman data, prosedur perekaman datanya juga disebutkan gitu. Kalian menggunakan dua media perekaman, misalnya dengan HP satu lagi atau pakai dua-duanya HP. Itu. Jadi harus pakai dua ya, media perekaman itu harus dua. Jangan cuma satu, karena khawatirnya nanti error satu masih ada satu yang lainnya gitu. Jadi gunakan dua. Jadi harus direkam ya, nanti ketika kalian wawancara FGD itu rekam, jangan nggak direkam. Kalau di penelitian kualitatif itu direkam, nanti justru rekaman itulah yang kalian akan nanti buat transkripnya. Jadi jangan menulis saat wawancara aja, jangan, karena itu nggak akan mungkin kita tulis semuanya, karena banyak yang disebutkan. Kecepatan menulis sama kecepatan berbicara itu lebih cepat kecepatan berbicara gitu. Makanya harus kita rekam, lalu kita buat transkripnya. Itu ada di analisis data. Nah ini apa namanya tadi triangulasi itu ini contohnya di sini. Itu sebenarnya selain triangulasi itu ada banyak. Jadi kalau di validitas reliabilitas penelitian kualitatif itu disebutnya rigor and trustworthiness. Nah untuk menjaganya salah satunya dengan tadi triangulasi. Tapi selain triangulasi tadi ada yang lainnya. Keterlibatan seperti contohnya ini, keterlibatan penelitian dalam kehidupan partisipan dalam waktu yang lama. Lalu berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi data yang diperoleh dengan partisipan member check kembali mendatangi partisipan setelah analisis data. Jadi setelah jadi penelitian kalian atau saat analisis data bahkan gitu ya, kita balik lagi ini udah benar atau enggak, kita harus tanyakan kembali. Khawatirnya ada salah paham. Lalu melakukan observasi secara mendalam. Jadi selain wawancara juga ada observasinya, baiknya, terus transferabilitas juga kita harus jaga, dependabilitas, terus penelitian konfirmabilitas, lalu definisi konseptual. Nih, ini dan definisi operasional. Yang kalian itu kayak gini aja cukup. Stroke, lain-lain. Itu disebutkan di sini, atau misalnya hemiparase adalah ini. Hipertensi adalah ini. Hiperlipidemia adalah ini. Tapi sebutkan juga sumbernya. Jangan cuma definisi tapi nggak disebutkan sumbernya. Sumber yang utama ya yang kalian pakai. Gitu. Lansia adalah ini misalnya dan lain-lain. Sesuai dengan variabel yang ada di judul kalian. Nah, analisis dan interpretasi dasarnya kalian cari di buku beberapa. Kalau Bapak nyarinya dari buku Criswell Bapak tahun 2010. Itu kalau kalian udah nggak bisa dipakai nih Criswell 2010 ini karena harus 10 tahun tadi ya. Kalau memang harus 10 tahun. Gitu. Langkah pertama ini tuh ada ya. Kalian jabarkan benar-benar rinci kata Bapak juga bab 3 itu enggak cuma oh ini enggak, tapi dirinci apa yang kita akan lakukan gitu. Lalu alur penelitiannya. Nah, contoh yang kuantitatif definisi operasional itu kayak gini. Jadi ada tabelnya. Tapi yang kuali itu enggak bikin kayak gini. Jadi kalian enggak bikin kayak gini. Alat ukur, cara ukur, hasil ukur, lalu variabel apa yang kalian akan ukur. Ini digambarkan kalau harusnya di definisi operasional. Kalau yang kuantitatif, tapi kalau yang kualitatif itu enggak didefinisikan aja. Enggak usah pakai kuesionernya menggunakan apa, enggak usah. Metode atau teknik pengumpulan data kuantitatif, ini yang kuantitatifnya ya Bapak juga ini penelitian terdiri dari dua, yaitu kuanti sama kualitatif. Di Bapak lewat aja. Nah, etika penelitian ini nanti disebutkan. Kalian udah lulus uji etik, nanti di uji etik ya di LPPM ya, sudah dijelaskan ya waktu itu. Nanti surat etiknya kalian tuliskan di sini. Tapi kalau untuk proposal nggak usah. Dibilang aja, proposal ini akan peneliti uji etik di LPPM UPI misalnya seperti itu. Lalu penelitian juga akan menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut. 1. Self-determination, di mana responden diberikan kebebasan dalam menentukan kesediaannya untuk berpartisipasi. Jadi bukan teori. Apa yang kita akan lakukan? Responden akan dibebaskan dalam menentukan kesediaan. Privasi dan anonymity. Jadi kata Bapak juga bukan cuma itu, ada banyak. Ada berapa nih? Ada 6 harusnya justice, ada protection from discomfort and harm gitu. Beneficent gitu. Nah, tapi kalau yang biasa ya istilah-istilah yang Bapak ini kan dia istilah yang dimiringkan gini boleh sebenarnya makanya. Tapi kalau misalnya
baiknya bukan bahasa Inggris, kita bahasa Inggris aja. Kita bahasa Indonesia aja. Gitu. Tapi kalau orang banyak nyebutin juga bahasa Inggris terus dimiringkan seperti ini, kita ikutin. Gitu. Lalu anonymity, peneliti menjelaskan terlebih dahulu kepada responden mengenai tujuan, manfaat, serta resiko yang mungkin terjadi selama proses penelitian. Ini untuk menjaga autonomi dan confidentiality. Artinya, untuk menjadi responden itu tidak boleh dengan paksaan, harus dengan kerelaan mereka. Lalu penelitian ini beneficient, harus bermanfaat. Tentunya kalau nggak ada manfaatnya, buang-buang waktu kita, buang-buang waktunya responden atau subjek, itu nggak boleh. Jadi kita harus tuliskan juga di sini. Dan justice. Ini dan lain-lainnya. Seperti itu. Karena waktunya juga udah sore, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lagi ke Bapak ya. Mudah-mudahan ada sedikit pelajaran yang kalian bisa ambil dari sini. Tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan pengetahuan kalian. Dan Bapak juga mudah-mudahan bisa memotivasi kalian juga untuk mengerjakannya dengan cepat atau menyelesaikan dengan baik KTI ini. Karena selain pengetahuan juga perlu ada motivasi dari kalian. Begitu dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak izin live ya. Mangga yang semangat ya. Segera daftar, segera konsulkan, mudah-mudahan bisa secepatnya daftar. Oke, Bapak izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ya, Pak. sama-sama ya semuanya.